Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu sekalian, eh, alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa hadir kembali di syuhada untuk subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap kedatangan kita, insya Allah, Allah akan memberi pahala terbaik sempurna buat kita semua. Untuk bicara buku Islam pada subuh hari ini, izinkan kita berbicara tentang fokus tentang Raja Najasyi. Ya, Raja Najasyi. Siapa dia? Kemudian hubungannya dengan Nabi dan para sahabat, apa perannya? Kemudian apa pelajaran-pelajaran hidup dan ayat-ayat apa yang terkait dengan dia. Kalau Pak Dadang sudah pernah dengar belum Raja Najasyi? Hah? Belum ya? Raja Najasyi. Ya. Nah, Raja Najasyi ini, Bapak dan Ibu sekalian, dia salah satu penguasa yang semasa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kita tahu bahwa Nabi itu tidak semasa dengan umatnya saja, tapi di negeri-negeri lain itu ada penguasa-penguasa yang sedang berkuasa saat itu, bahkan posisi mereka lebih kuat. Ya, Eh, di majelis ini dulu kita pernah sampaikan tentang Heraklius, ya, tentang Raja Romawi yang memimpin Kristen. Kemudian juga ada Raja Mukaukis di Mesir, ya, ada Raja Yaman, ya, eh, ada Raja Persia, ya, dan salah satunya ada Raja Najasyi di Ethiopia, bagian Afrika, ya. Nah, Najasyi ini namanya, ya, namanya adalah Asoma bin Abjar. Asoma bin Abjar al-Habasyi. Ya. Najasyi ini adalah gelar untuk setiap raja yang diangkat di Habasyah. Jadi setiap raja yang terangkat kita sebut dengan Raja Najasyi. Ya. Seperti kita tahu uh, semua raja Romawi itu kita kenal dengan kaisar. Ya. Setiap raja yang terangkat di Persia itu disebut dengan Kisra. Setiap raja yang terangkat atau penguasa yang terangkat di Mesir itu namanya Firaun. Ya. Setiap raja yang terangkat di Yaman itu namanya Tuba. Ya. Setiap raja yang terangkat di Turki, ya, itu namanya Hakan. Ya. Dan seterusnya. Nah, itu sekilas tentang uh, Raja Najasyi, ya. Nah, kenapa kita bicarakan? Karena ada kaitannya dengan perannya dia sebagai penguasa saat-saat awal Nabi
eh, apa namanya, membawa Islam, ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat panjang, ya, tentang Raja Najasyi ini, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya. Ini yang bercerita sendiri adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah itu salah satu wanita yang ikut hijrah pertama ke arah Habasyah, ke arah Ethiopia, ya. Nah, karena dia ikut, dia akan menceritakan kepada kita bagaimana situasi saat dia berhijrah itu, ya. Ummu Salamah berkata, "Lamma dhaqat alaina Makkah." Ketika kami merasa sempit eh, berada di Mekah, jadi kaum muslimin eh, mengumumkan keislamannya, jumlahnya belum banyak, itu saat orang-orang kafir Quraisy mengganggu, mengusir, intimidasi, dizolimi dan seterusnya. Ya, dari hari ke hari semakin parah. Eh, Tidak sekedar itu, udhiya Rasulullah was sahabatu, dan juga Rasulullah yang paling kena dampaknya sebagai seorang eh, apa ya, yang memimpin risalah itu. Sahabat juga banyak yang dilukai kan, seperti kita lihat Bilal dipukul dan seterusnya. Ini kalau terus-terusan begini, masa depan Islam ini tidak akan baik, ya. Nah, karena itu eh, kata Nabi saat itu kepada masyarakat Muslim yang sedikit itu, Inna bi ardil habasyata malikan la yazlim. Ya. Kata Nabi, yang saya tahu di negeri Habasyah itu ada seorang raja yang terkenal, yang dia tidak pernah menzolimi orang. Ya. Saya kira ini pujian, ya, pujian Nabi untuk raja itu. Ya. Uh, Falhaku bibiladihi, maka pergilah kalian ke negerinya. Jadi numpang di negeri itu untuk sementara. Ya. Hatta yaj'alallahu lakum farajan. Ya. Sampai Allah membukakan jalan keluar bagi kita. Ya. Jadi situasinya seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Ketika umat Islam mendapatkan intimidasi dari kaum Quraisy, ya, kedudukan kaum muslimin lemah, maka perintah tadi itu merupakan perintah hijrah pertama, ya, hijrah pertama ke Habasyah. Nah, kalau kita lihat petanya, Habasyah itu jauh ke arah selatan, harus nyebrang laut, ya, harus nyebrang, naik darat dulu, terus nyebrang laut, ya. Jadi dengan kondisi yang pas-pasan, ya kira-kira itu harus ditempuh, ya. Nah, berhijrah yang pertama itu 10 orang, ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, diantaranya adalah Ummu Salamah, Zubair bin Awam, kemudian Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain itu pergi ke sana. Nah, jadi kalau kita eh, ingin mengetahui kenapa Rasulullah SAW memilih Habasyah tempat hijrah pertama, karena itu tadi, bahwa pengetahuan beliau tentang wawasan internasional. Jadi saya kira menarik, ya. Nabi itu mengetahui peta-peta dunia saat itu. Ini rajanya ini, rajanya ini, rajanya itu. Jadi tahu mengerti kaum muslim ini harus diarahkan kemana. Ya, punya wawasan global, ya, kalau bahasa sekarang. Ya, dan dia mengerti bahwa dari sekian raja-raja itu ada raja-raja yang tidak zolim, dia adil.
ya, dengan dirinya sendiri, dengan masyarakatnya, dengan bangsa yang sedang dia pimpin, padahal dia seorang Nasrani, ya kan? Seorang Nasrani. Jadi Habasyah itu Nasrani. Yang kedua, kenapa Nabi memilih Habasyah itu sebagai tempat berhijrah? Karena Habasyah itu juga terkenal sebagai jalur perdagangan. Ya, walaupun Mekah, Syam, jalur perdagangan, tapi Habasyah itu juga menjadi jalur perdagangan. Ya, nah ada dua gelombang. Yang satu 10 orang, yang gelombang kedua itu sekitar 80-an orang, ya, ke arah Habasyah itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangan kita kalau Raja Habasyah itu kan orang Afrika itu hitam kan, yang opak besar, tinggi, hitam. Nah, di sini ada yang mirip nggak ya? Ya. 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 Ini belum ada yang tidur kan? Ya. Dia Kristen Ortodok ya. Eh, apa namanya? eh, Terbiasa pegang tongkat yang pakai salib itu, ya, dengan baju khas. Nanti kalau di Google bisa cari Raja Najasyi, kita bisa diberi gambaran sedikit. Nah, dia berjenggot lebat, ya, berjenggot lebat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kaum muslimin yang tadi ini yang jumlahnya 10 kemudian 80 tadi sudah ada di Habasyah, itu Ummu Salamah berkata, ya, kami itu, ya, kata Ummu Salamah, kami mendapatkan penerimaan yang luar biasa. Kami tenang, kami diberikan kesejahteraan, kami dilindungi, kami juga bisa beribadah. Terlihat keadilannya, seperti pengakuan Nabi bahwa di sana ada raja yang dia baik hati untuk menerima semua yang masuk ke negerinya. Ya. Nah, ternyata di Mekah itu kafir Quraisy itu tidak senang dengan kepergian kaum muslimin ini ke Habasyah ini. Orang kalau biasa ganggu orang, orangnya tidak ada, kita gelisah. Ya kan? Karena tidak ada lawan. Bapak sering ganggu orang, orang itu pergi. Itu paling gelisah dalam hidup. Ya. Nah, kaum eh, kafir Quraisy itu gelisah. Kok tenang-tenang aja di Mekah sekarang ya, nggak ada yang, ya. Nah, mereka kemudian membuat semacam rencana bagaimana mengembalikan orang-orang Islam itu kembali ke Mekah. Ya, tetapi kan tidak mudah sekarang kan. Di sana sudah ditangani raja, itu harus negosiasi negara. Maka dipilih dua negosiator yang sangat sangat terkenal cerdas dan dekat dengan Raja Najasyi. Siapa dia? Dia adalah Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah. Nah, dia sudah bikin jalur perdagangan, sudah kenal, udah dibawa ke sana. Ya, nah, ingin dikejar lah, disuruh pulang. Nah, tapi dari Mekah itu mereka sepakat kalau kita datang saja tidak bawa hadiah, kayaknya kita ditolak nih. Maka siapkan hadiah terbaik untuk Raja Najasyi. Dan semua bitrik dia, bitrik itu staff-staff dia. Ya, itu kan dari sini kita harus memulai perubahan. Jadi dari apa namanya, orang-orang dia, jangan langsung ke rajanya. Ya, mereka bersiasat, kita kasih dulu hadiah ke orang-orangnya, nanti dia yang ngomong ke rajanya. Nah, itu siasat orang-orang dulu udah terkenal begitu. Nah, hadiahnya tidak gampang. Cari hadiah yang kira-kira hadiahnya itu tidak pernah ditemukan di Habasyah. Apa hadiah khas kota Mekah, Pak? Dulu.
Ya, siapa yang tahu? Ya, bukan kurma ya, atau bukan kadal Mesir. Ya, dia adalah kulit, kulit, ya kulit binatang yang sudah disamak. Ya, yang orang belum terbiasa itu dibawakan hadiah dan kayu-kayu khas. Ya, dibawa untuk Raja Najasyi. Ya. Nah, kata mereka bagi dulu ke staf-stafnya, baru nanti. Ya. Nah, sesampai di sana, ya, utusan kafir Quraisy yang namanya Amr bin As. Amr bin As itu termasuk sahabat yang masuk Islam belakangan. Jadi dia dulu andalan kafir Quraisy. Tapi setelah masuk Islam di zaman Umar, dia menjadi gubernur di Mesir. Ya, makanya ada Masjid Amr bin As. Nah, sesampainya di sana, mereka berkata kepada eh, apa ya, orang-orang elit dari kerajaan itu. Ya, mereka berkata, innahu qad saba'a ila baladika minna gilmanun sufaha. Ya, sesungguhnya telah datang ke negeri kalian orang-orang bodoh. Jadi membahasakannya begitu. Telah datang ke negeri kalian sekarang orang-orang bodoh. Ya. Kenapa? Faraku dina qaumihim walam yadkhulu fi dinika. Masa mereka itu, kata Amr bin As, itu meninggalkan kaumnya sendiri yang memeluk agama jahiliyah, ya. Datang ke sini tidak juga memeluk Kristen. Ya, di sana tidak memeluk agama kami, ya. Di sini juga tidak masuk agama kalian, tidak masuk Nasrani, tidak Yahudi, tidak Nasrani, tapi ya waja'u bidinin mubtada'. Mereka datang dengan membawa agama baru yang diajarkan oleh laki-laki yang namanya si Muhammad itu. Itu bawa tuh. Nah, itu kan saya kira bahasa yang kepake memang bahasa provokasi. Ini memang harus pantas diusir orang kayak begini nih. Ya nggak bawa agama, mau ke sini juga nggak masuk Kristen, ya kan? Nah itu kan tantangan berat. Nah di sini terlihat, eh, mohon maaf, jadi kita lanjutin dulu. Orang-orang elit-elit ini terpengaruh. Ini kayaknya kalau datang ini bisa mengganggu ini, ya. Maka eh, menghadaplah mereka kepada Raja Najasyi ditemani oleh Amr bin As dan Abdullah bin Robiah datang. Sama tadi dikatakan, wahai raja, ini telah datang sekelompok orang ke sini. Mereka meninggalkan agama mereka, tidak juga memegang masuk Nasrani. Mereka membawa agama baru. Kami minta supaya engkau menyerahkan mereka kembali kepada kami dan kami akan bawa pulang. Ngerti nggak sampai di sini, Pak? Ngerti ya? Nah, ngangguk-ngangguk berarti bisa. Kalau ngangguknya ke kanan ke kiri itu beda itu ya. Nah, ini bagusnya Raja Najasyi ini memperlihatkan dia seorang penguasa yang memang pantas jadi penguasa. Tidak gampang menerima laporan yang tidak jelas. Ya, kalau ada pemimpin begitu biasanya cepat terfitnah. Ya, nah, makanya dia katakan, ya, dia katakan, uh, dia katakan begini, tidak, la uslimu kauman. Saya tidak segampang itu menyerahkan kembali kepada kalian. Ya, sebab semua orang yang sudah datang ke sini berniat untuk eh, apa namanya, eh, meminta perlindungan, ya, itu pasti tugas saya untuk memberi rasa nyaman.
Dan tidak mungkin saya mengusirnya kecuali sebelum saya mendapatkan data dari mereka dan saya akan tanya langsung, ya kan? Kata riwayat ini mengatakan itu Amr bin As dan Abdullah bin Robiah sudah deg-degan. Ya. Ini kalau Raja Najasyi langsung nanya ke sahabat, mereka ini orang-orang pintar semua, ya kan? Kita ini sedang bersiasat. Mereka itu orang-orang jujur dan khawatir nanti sikap raja berubah. Ya. Nah, didatangkanlah orang-orang elit itu, Abdullah, Amr bin As, Abdullah bin Robiah dan perwakilan dari kaum muslimin. Siapa yang tahu perwakilan kaum muslimin juru bicaranya saat itu? Ha, siapa Pak? Ah, Ja'far bin Abi Thalib. Bin Abi Thalib ini adalah juru bicara dari kaum muslimin yang hijrah di Habasyah itu. Ya, Ja'far ini adalah sepupu Nabi kan? Nah, sepupunya Nabi. Kenapa dia? Karena memang dia juga dekat dengan Raja Najasyi. Nabi amanahkan ini nih kaum muslim ini dipimpin oleh Anda. Ya, saya amanahkan keselamatan mereka, apa namanya, kepada engkau yang memimpin kafilah ini. Nah, dipanggillah Ja'far bin Abi Thalib itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanyaan Raja Najasyi itu raja yang ingin tahu banyak, bukan yang ngetes. Beda tuh, belajar ingin tahu sama ingin ngetes. Ya, kalau ngetes itu larinya eh, suka ngerendahin orang. Tapi kalau ingin tahu dia belajar dengan takzim. Itu beda ya. Perhatikan teman-teman kalau ada yang belajar nanya tapi ngetes itu bawaannya ngerendahin. Saya sering digitukan masalahnya. Ya, ini orang ini mau diskusi tapi ngetes ilmu ya. Eh, dia mengatakan, eh, ada apa dengan kalian? Siapa laki-laki itu dan apa yang dia bawa? Ya. Nah, Ja'far bin Abi Thalib ini akan mengungkapkan apa adanya. Ya, dia bilang, Ayyuhal Malik, kunna kauman ala syirk. Wahai raja, dulu kami ini bertahun-tahun berada dalam kesyirikan di Mekah. Ya, na'budul asnam. Kami menyembah berhala, menyembah patung itu kerja kami hari-hari. Wa na'kulul mita. Kami makan bangkai. Ya, wa nastahillul maharim. Kami juga menggunakan cara-cara haram untuk mengambil sesuatu. Ambil harta orang, tidak peduli itu dia ikhlas atau tidak, yang penting dapat. Ya, kami menumpahkan darah sesama kami. Ya, Eh, pada kami ada kesukuan yang tinggi. Ya, kami orang-orang yang hobi memutus silaturahmi. Kami berhubungan kalau punya kepentingan. Ya, Eh, orang kuat memakan yang lemah. Ya, nah, dia ucapin banyak tuh. Sampai kemudian Allah mengirim seorang laki-laki kepada kami yang bernama Muhammad itu. Dia cerita kan apa adanya. Nah, dengan laki-laki ini semua yang cara-cara hidup yang tadi itu diubah. Kami menyembah hanya kepada Allah, makanan kami teratur, kami menyambung silaturahmi, kami zakat, kami puasa, kami ini. Semua disebutkan, kata Ummu Salamah. Ya. Nah,
Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih permintaan raja. Permintaan raja. Adakah satu bukti yang bisa kalian hadirkan kepada saya ayat yang Tuhan sudah sampaikan kepada kalian? Ya kan? Coba saya ingin dengar salah satu perwakilan ayat yang kalian katanya mendapatkan ayat-ayat itu. Ya. Nah, Ja'far bin Abi Thalib ini kemudian memilih surat Maryam dibaca. Kenapa pilihan surat Maryam? Karena surat Maryam itu berbicara tentang leluhur Nabi Isa sebagai agamanya Raja Najasyi, tentang Zakaria, tentang Yahya, ya, tentang kelahiran Isa, tentang Maryam, ya, itu dibaca, ya, dibaca dengan uh, mengaji gitu ya. Kaf ha ya ain sod. Ya mungkin apa namanya? Ja'far bin Abi Thalib membacanya lebih indah, ya, tidak seperti tadi, ya. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, ya kan? Penyebutan akan rahmat Tuhanmu kepada rahmat Tuhanmu yang luas tentang seorang hamba yang bernama Zakaria. Dengar kata Zakaria kan, Habasyah ini, Raja Nabasy ini kenal banget siapa silsilahnya. Sampai kemudian sampai, ya, wazkur wazkur fil kitabi Maryam, ya kan? Dan ceritakanlah juga tentang kisah Maryam. Ya. Dibaca dengan sangat indah, dengan sentuhan makna yang luar biasa. Ya. Kalau saya bacakan kan panjang kan, kita tinggal tinggal cross check nanti tentang surat Maryam itu. Ya. Waqala lahun Najasyi. Maka Raja Najasyi ini uh, qalat, ini Ummu Salamah ada di situ. Dia mengatakan fabaka an-Najasyiyu hatta akhdhala lihyatahu. Raja Najasyi itu kemudian menangis dan air matanya membasahi jenggotnya. Ya, membasahi jenggotnya. Berarti dia betul-betul berjenggot yang saya bilang di awal tadi kan. Jadi ada satu penguasa, satu raja, dia non-muslim, mendengarkan ayat tapi bisa nangis. Nah, yang heran ada penguasa muslim tersentuh dengan ayat, nggak ada sentuhan apa-apa, ya. Nah, itu saya kira menarik ya. Bagaimana kita diceritakan dengan sangat hebat oleh riwayat-riwayat seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah dia menangis itu, ya, setelah dia menangis, ini masih ada waktu nggak? Masih kan? Najasyi berkata, "Inna haza wallahi walladhi ja'a bihi Musa." Ya. Apa yang saya dengar ini, ya, ini seperti satu sumber berasal dari ajarannya Nabi Musa. Atau dalam riwayat lain, satu sumber dengan ajarannya Nabi Isa. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Ya. Mendengar begitu, Amr bin As itu tambah jengkel. Ini gagal kita ini kalau begini. Ya. Gagal kita mempengaruhi raja, gagal juga kita membawa pulang kaum muslimin. Ya. Nah, karena itu uh, Amr bin As itu memasang siasat baru. Memasang siasat baru.
Dia bilang ada satu peluru yang saya ingin sampaikan buat raja ini berubah pikiran. Saya akan menyerang dari sudut Nabi Isa, bahwa kaum muslimin itu yang dibawa oleh kaum muslimin ini, ajaran mereka memahami bahwa Isa itu adalah hamba dan rasul. Ya, sementara Raja Najasyi ya meyakini orang-orang Nasrani memiliki itu adalah anak anak Tuhan. Saya harus sampaikan ini ke dia. Ya. Disampaikan lagi, wahai Raja Najasyi, mereka itu, ya, orang-orang bodoh itu meyakini bahwa Isa itu adalah abdun, hamba, ya, dan nabi. Nah, ini kan raja bagusnya dikonfirmasi lagi tuh. Bagaimana pandangan kalian tentang Isa? Ini bagusnya Ja'far bin Abi Thalib ini, dia mengatakan dia adalah ruhullah wa kalimatuhu. Ya, dia adalah ruh Allah, dia nabi dan rasul. Ya, jadi dia sampaikan seperti apa yang Nabi ajarkan. Bapak dan Ibu sekalian, di hadapan Raja Najah itu ada tongkat, ut, tongkat diambil dia perlihatkan ke orang-orang. Dia berkata bahwa apa yang disampaikan oleh laki-laki ini, Ja'far bin Abi Thalib ini, tidak melebihi kadar ut ini, tongkat ini. Artinya tongkat itu kan terbatas. Dia tidak mengatakan hal baru. Ya, seperti yang kami yakini. Dia seorang nabi, seorang rasul, ya. Kalau ada itu kan cuman penyalahan akidah saja, tapi dia tidak mengatakan hal yang lebih dari apa yang kami yakini. Karena memang kan orang Kristen juga berbeda pandangan tentang Isa kan. Nah, makanya dia Raja Habasyi itu dia adalah Kristen Ortodok yang punya pemahaman yang bagus tentang Isa. Sampai di sini Bapak dan Ibu sekalian, raja itu berkata, tinggallah kalian di sini, kalian akan aman. Tapi perhatikan setelah itu, setelah konflik uh, akidah tentang Isa ini, kaum elit itu memusuhi Raja Najasyi. Di situ dia mendapatkan musuh. Ya, dia banyak dimusuhi oleh orang-orangnya sendiri. Sehingga suatu waktu Raja Najasyi itu berpesan kepada Ja'far. Dia bilang, saya sudah siapkan 2 perahu di pinggir Habasyah ini. Ada 2 perahu. Kalau saya kalah, pakailah perahu itu pergi nyebrang. Ya, tapi kalau saya menang, tinggal lagi di sini. Saya akan melindungi kalian. Hebat nggak raja ini, Pak? Ya, dia siap melawan elitnya sendiri untuk kepentingan orang-orang yang sedang membutuhkan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya ada surat Nabi untuk Raja Najasyi ya. Ada surat Nabi untuk Raja Najasyi ya. Suratnya itu intinya uh, apa namanya? Ya, dari Muhammad mengajak kepada Raja Najasyi untuk masuk Islam. Nah, intinya surat itu dibalas oleh Raja Najasyi. Karena panjang saya singkat ya. Inti surat itu adalah, jadi yang unik dari Raja surat balasan surat Najasyi itu adalah pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ila Muhammadin Rasulillah. Para ulama dunia Islam mengomentari kenapa surat Raja Najasyi ini itu pakai bismillah. Ya. Ada yang mengatakan itu kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah itu lama, bukan 1-2 hari, 1 tahun. Itu bisa 10 tahun tinggal di situ. Kemungkinan besar Raja Najasyi itu banyak menerima ilmu-ilmu Islam.
Ya kan? Jadi jangan dianggap hijrah ke Habasyah itu 1-2 tahun, itu 10-an tahun lebih. Karena ya, kapan mereka pulang? Kapan mereka pulang kaum muslimin itu tidak lagi ke Mekah tapi langsung ke Medina. Ketika Nabi sudah hijrah. Itu peristiwa Khaybar saat Nabi menang di perang Khaybar. Tapi sebagian ada yang karena mungkin bahasa kita lelah di Habasyah itu ada yang pulang beberapa orang ke Mekah. Di antaranya Ummu Salamah, Zubair dan Ibnu Mas'ud pulang. Tapi sebagian besar langsung ke arah Medina. Makanya ketika uh, kaum muslimin rombongan Ja'far yang hijrah dari Habasyah dulu ini puluhan tahun yang lalu datang ke Medina, pada saat yang sama kaum muslimin menang menang di perang Khaybar. Makanya saat itu Nabi berkata kira-kira begini, saya ini bangga. Tapi saya tidak tahu bangga saya di mana. Apakah kemenangan Khaybar atau kedatangan kafilah Ja'far. Ya kan? Itu pada tahun ke-13 langsung ke sana kan? Langsung ke sana. Nah, jadi dengan waktu yang lama itu mereka orang-orang Habasyah itu saya kira sudah belajar Islam, makanya pantas surat itu ditulis dengan Bismillahirrahmanirrahim sampai intinya Bapak dan Ibu sekalian, uh, raja ini uh, masuk Islam, masuk Islam dengan tegas dengan bahasanya saya bersaksi ya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya, wa aslamtu ala yadaihi lillahi rabbil alamin. Itu saya kira jadi Nabi ini tidak pernah bertemu langsung dengan raja, tidak pernah bertemu. Makanya ada yang bilang dia ini tabiin. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada tahun ke-9 Hijriah setelah kenabian, ya, itu Nabi sebenarnya sudah mempersiapkan hadiah khusus untuk Raja Najasyi. Di hadapan istrinya ini nih ada benda-benda khusus disiapkan untuk Raja Najasyi. Ya, tapi malaikat Jibril kemudian mewahyukan kepada Nabi. Ya, makanya kalau kita baca hadis Bukhari dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyiya fil yaumil ladzi mata fihi kharja ilal musalla. Jadi Nabi itu mengumumkan kematian Raja Najasyi pada hari dia mati juga hari itu. Bapak mikir nggak? Ini kan mukjizat Nabi, kehebatan Nabi ya. Itu jarak antara Medina dengan Habasyah itu berminggu-minggu bisa berbulan. Untuk dapat satu berita kematian, itu saya kira tidak cukup satu hari. Kalau sekarang gampang, kirim gambar. Ya, seperti hari ini kemarin saya lihat ada berita ternyata hoax. Jadi Muammar ZA sudah meninggal ya kan. Orangnya masih sehat. Jadi berita terlalu cepat dari kejadian. Nah, kalau dulu kebalik untuk mendapatkan berita berita itu lama. Tapi Nabi, riwayat ini mengatakan Nabi mengumumkan kematian Raja Najasyi pada hari kematiannya. Dari mana beliau tahu? Karena pentingnya persahabatan ini, malaikat Jibril harus turun. Itu sahabat dekatmu. Orang yang sudah muslim itu sudah meninggal dunia. Kemudian Nabi bersabda kepada sahabat, hari ini saudara kalian sudah meninggal. Nah, inilah sejarah pertama Nabi melakukan salat gaib. Yang sebelum-sebelumnya beliau tidak pernah melakukan sama sekali. Jadi kalau kita bertanya syariat salat gaib itu dari mana? Ya, tindakan Nabi melakukan salat gaib untuk penguasa Raja Najasyi yang ada di Habasyah. Beliau melakukan salat gaib pertama. Ya.
Bapak dan Ibu sekalian, eh, salah satu peran, saya kira dari cerita yang sudah sampaikan tadi, kita menemukan peran yang luar biasa. Bagaimana orang-orang apa ya sekelas Raja Najasyi ini jarang kita tahu, tapi ternyata perannya luar biasa. Seandainya contoh aja kalau saat itu kaum muslimin tidak mendapatkan suaka gitu ya, tidak mendapatkan perlindungan, saya kira sejarah Islam ini akan berbeda dengan apa yang kita ketahui hari ini. Ya, dan salah satu perannya yang jarang juga orang tahu, dia Raja Najasyi ini adalah dialah yang mengawinkan Nabi dengan Ummu Habibah. Jadi Ummu Habibah itu hijrah, suaminya murtad. Jadi ada juga fitnah-fitnah begitu. Suaminya Nabi Ummu Habibah kan namanya Ramlah bin Abi Sofyan. Itu suaminya murtad, murtad banyak mana-mana. Ya, salah satu gantinya itu Ummu Habibah dinikahi oleh Nabi SAW. Yang nikahkan itu adalah Raja Najasyi dan dia bantu apa namanya bayar maharnya. Luar biasa kan? Jadi ada hubungan kenegaraan dan juga hubungan pribadi yang luar biasa. Ya, nah saya kira uh, apa namanya peran-peran seperti ini tidak boleh kita lupakan sejarahnya. Ya, karena makanya ya semoga Allah merahmati Raja Najasyi ya, dan memasukkannya ke dalam surga. Ya, peran yang luar biasa yang dilupakan oleh banyak penguasa. Ya, banyak uh, penguasa. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai salah satu hikmah terakhir adalah eh, Nabi itu tidak sekedar memiliki sahabat-sahabat dari Mekah dan Medina, tapi juga beliau memiliki sahabat mancanegara, ya. Dan ini yang membuat Islam itu eh, banyak tersebar. Setelah itu kan datang orang-orang Ethiopia, ya, namanya Bilal bin Rabah, yang saya kira menjadi andalan Islam. Ya, dia datang dari rakyatnya Raja Najasyi. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Nah, ini sudah pada bangun belum? Ya, ya. Ada satu eh, penggalan kisah yang lebih unik, tapi kapan-kapan saya sampaikan ya, karena waktu tidak cukup ya, tentang Raja Najasyi. Sampai di sini ada yang perlu diskusikan nggak? Oke, Baik, jazakallah khairan kasiran kepada kita, Ustaz Muhammad Yasir Rasi, yang telah menyampaikan kepada kita kisah tentang Raja Najasyi. Subhanallah, semoga Allah memberikan eh, kebaikan kepada Raja Najasyi, insyaallah, dan Nabi juga sudah menyampaikan bahwa menyolatkan jenazah beliau, dan cukup menarik cerita apa yang disampaikan. Semoga kita bisa banyak mengambil pelajaran. Ada pertanyaan dari para jamaah yang hadir di sini, kami persilahkan, atau yang mengikuti kajian via online juga bisa menulis pada kolom chat. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari jamaah Pak Ustadz, dari kami ini Pak Ustadz. Eh, Terakhir tadi atau di awal-awal juga sudah disampaikan Pak Ustadz mengenai bagaimana perlakuan Raja Najasyi terhadap kaum muslimin yang berhijrah. Artinya bagaimana eh, Habasyah memberikan suaka kepada jamaah. Nah, belum lama di negara kita yang secara pribadi kami miris atau sedih melihatnya ketika pengungsi dari Rohingya diperlakukan kurang baik menurut kami di Aceh. Nah, mungkin pertanyaannya adalah sebetulnya bagaimana sikap kita sebagai pengungsi, ataupun kalau memang keluhannya adalah katanya pengungsinya ini yang juga bersikap kurang baik. Nah, hal-hal apa yang perlu diperhatikan nih Pak Ustadz? Mungkin bisa diambil dari pelajaran para sahabat yang berhijrah sikapnya bagaimana, dan juga raja sikapnya seperti apa. Dikaitkan dengan kejadian yang belum lama terjadi di negara kita. Terima kasih Pak Ustadz.
Iya. Saya kira kalau kita belajar tentang suaka itu, ya, ada dua momentum yang eh, kalau kita baca menjadi keluhuran sejarah Islam ya. Pertama tadi suaka kaum muslimin eh, numpang di negeri Habasyah dan mendapatkan penerimaan yang luar biasa. Ya, Eh, ya. Memang yang menarik adalah orang-orang Islamnya juga baik. Ya, mereka orang-orang yang tulus, betul-betul murni. Mereka minta bantuan dan yang ngirim juga resmi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya kira kalau Nabi Raja Najasyi tidak lihat Nabi, ya saya kira dia akan ketat. Dan itu melalui proses interview yang panjang kan, dengan segala belum ada hubungan diplomasi, tiba-tiba datang ya kan, itu luar biasa. Yang kedua peristiwa hijrah, ya kaum muslimin datang ke apa namanya ke Madinah, di Yathrib, orang-orang Ansor luar biasa, ya ada ketulusan, ada keikhlasan. Sampai kita tahu misalnya Abdurrahman bin Auf tawarin istrinya, ya kan? Itu gak bakalan terulang lagi dalam sejarah manapun, ya tentang kebaikan orang-orang Islam. Nah, sekarang itu banyak sebenarnya penguasa-penguasa yang eh, kebaikannya itu menurun. Ya, raja-raja Afrika itu rata-rata baik, ya. Orang-orang Yaman, ya kan? Ya, bahkan ada pemimpin-pemimpin juga yang masih begitu karena didorong oleh keislaman yang kuat. Makanya kalau cara pandang seorang pemimpin itu sudah agak-agak tidak punya basic kebaikan, saya kira pandangannya lain, kebijakannya juga eh, lain. Dia tidak lagi mempertimbangkan tentang kemanusiaan, ya, terlalu apa namanya? Jangankan itu, yayasan-yayasan khairiyah yang ini masuk ke Indonesia itu semua banyak yang tidak lolos, ya kan? Saya tahu betul, karena saya juga termasuk orang yang dulu pernah ada lembaga dari misalnya dari Saudi Arabia datang ke sini ingin bangun masjid, bangun musola, bangun macam-macam, ya kan? Sama ini diketat-ketatin, tidak diberikan izin. Ya kan tahu sendiri kan banyak yayasan-yayasan sekarang itu udah pada kabur semua. Kayaknya itu kan kebijakan penguasa, ya, terlalu curigaan. Tapi memang ya tentu karena sekarang kan sudah modern ya, harus ditembus dengan jalur diplomasi, ya. Eh, tapi sayang di sana sendiri sudah hancur, ya. Orang-orang yang hijrah ini cari jalannya sendiri, ya. Sementara masyarakatnya juga serba apa ya, sudah cara pandangnya juga beda, ya. Eh, Lihatnya serba eh, materialistis ya. Mereka diusir juga. Nah, memang menggenaskan ya, mengkhawatirkan. Tapi saya kira masih ada orang-orang baik ya, masih ada orang-orang baik yang apa namanya bisa menerima itu ya. Ya, ya saya kira itu ya. Ini ada chat kayaknya nih Pak. Baik, ada lagi pertanyaan dari jemaah yang hadir di masjid terkait dengan apa yang Ustaz sampaikan atau ada hal lain yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Cukup? Cukup. Mungkin di yang mengikuti via online, kalau memang ingin bertanya, silakan membuka mikrofonnya. Kami persilakan untuk bertanya langsung. Insya Allah nanti bisa didengar kami yang hadir di sini. Oke, baik, cukup, Pak Ustadz. Saya kira Ya, di ya. Bapak dan Ibu sekalian, eh, jazakumullahu khairan sudah menyimak apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan mungkin pengetahuan ini sudah sering kita baca, sering kita dengar, tapi saya berharap ada hal-hal yang baru ya, yang bisa melengkapi pengetahuan kita tentang Raja Najasyi.
Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz.